Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan hari ini adalah pembahasan mengenai ISO. Dan buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih perannya ISO dalam sebuah fotografi dan juga detailnya nih, hari ini kita akan bahas sampai tuntas. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga makasih buat teman-teman yang selalu kirimkan komentar dan juga pertanyaan-pertanyaan di kolom di bawah ini. Dan teman-teman di sini yang mungkin penasaran pertanyaan hari ini. Pertanyaan hari ini yang aku pilih adalah pertanyaan dari Yatna Sutriyadi. Alamat emailnya adalah sutriyadi86@gmail.com. Perkenalkan, nama saya Yatna Yatnika, asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya mau bertanya tentang native ISO. Mohon pencerahannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe, dan juga mungkin buat teman-teman yang baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, teman-teman juga bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, pembahasan kali ini adalah mengenai ISO. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar fotografi pasti udah sangat familiar banget dengan triangle exposure, di mana salah satu komponennya adalah ISO. Jadi triangle exposure itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah aperture, bukaan kamera, kemudian juga shutter speed atau kecepatan rana, dan yang terakhir adalah ISO. Nah, sebenarnya ISO sendiri adalah singkatan dari International Standard Organization. Mungkin kalau teman-teman di sini ada fotografer analog, di zaman film kita kenal yang namanya ASA. ASA itu adalah American Standard Association. Nah, ini sebenarnya sebuah pengukuran atau sebuah standar untuk mengukur kesensitifan sebuah sensor terhadap cahaya. Jadi di sini kalau teman-teman mungkin udah sering banget ya dengar settingan kamera dipasang di ISO 100, ISO 200 atau ISO 1000 gitu ya. Nah, itu adalah angka-angka yang menjadi satu standar dalam pengukuran ISO. Tapi pengukuran ISO sendiri sebenarnya ada beragam nih. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ISO 100 gitu ya, itu sebenarnya disebut dengan native ISO. Nah, tadi pertanyaan adalah native ISO itu apa gitu ya. Nah, native ISO itu sendiri adalah tingkat sensitivitas sensor kamera yang paling optimal tanpa ada peningkatan atau pengurangan digital dari prosesor kamera kamu sendiri. Jadi bisa dibilang native ISO adalah ISO yang asli dari kamera kamu tanpa dilebihkan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar expanded ISO. Nah, itu ISO yang sudah ditingkatkan supaya lebih peka terhadap cahaya. Jadi bisa dibilang native ISO ini memiliki dynamic range yang paling maksimal. Dan kalau teman-teman mungkin pernah mendengar yang namanya base ISO, nah itu beda lagi tuh. Jadi ada base ISO, native ISO, kemudian ada expanded ISO. Kita akan bahas satu persatu sebenarnya apa sih bedanya satu sama lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin menanyakan base ISO tuh sebenarnya apa sih? Kalau teman-teman mungkin pengguna kamera seperti Nikon mungkin pernah lihat ya, ada tulisan depannya tuh nggak cuma ISO 100 tapi ada LO00 berapa gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah base ISO. Jadi pengaturan ISO yang paling rendah dari kamera kamu. Nah, pengaturan ini bisa memberikan keleluasaan maksimal dari sensor gambar yang kamu ingin buat. Base ISO ini sebenarnya direkomendasikan pada saat kamu memotret dalam kondisi cahaya yang cukup. Dan kalau teman-teman di sini mungkin ingin menggunakan base ISO dalam kondisi yang tidak terlalu terang, teman-teman bisa mencoba memaksimalkannya dengan menggunakan sebuah tripod. Dan biasanya pengaturan ini bisa menghasilkan kualitas gambar terbaik dan noise-nya bisa dibilang yang paling sedikit dengan rentang dynamic range yang cukup luas. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin zaman dulu ada teman-teman fotografer yang mungkin motret udah dari 10 tahun lalu, mungkin kalau teman-teman sadar zaman dulu tuh nggak ada yang namanya ISO yang tulisannya LO00 sekian gitu. Nah, biasanya tuh maksimum di 100 atau di 200. Tapi karena teknologi sudah sangat berkembang gitu ya, dan otomatis ada banyak kebutuhan yang kita pengen ngedapetin hasil yang lebih bagus lagi, makanya teknologinya tuh terus diupdate. Dan kamera-kamera yang terbaru itu biasanya sudah ada si base ISO ini sendiri. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan dan memiliki ruang gerak yang lebih luas dengan melakukan setting dengan base ISO ini. Dan biasanya teman-teman fotografer landscape nih yang paling suka gitu ya, dan pengen misalkan bikin foto-foto dengan slow shutter speed, dengan speed yang sangat rendah, nah biasanya ISO-nya ditaruh di base ISO itu sendiri. Kemudian kalau kita motret dalam kondisi yang kurang cahaya, kemudian kita pengen naikin ISO-nya,
Ada beberapa istilah yang disebut dengan extended ISO atau expanded ISO. Jadi untuk extended ISO atau expanded ISO ini, kamera kamu tuh seolah-olah nge-push sensornya supaya kerja di atas standarnya mereka. Jadi kalau si native ISO itu dalam kondisi yang normalnya, expanded itu di-push supaya dia jauh lebih peka lagi. Tapi ada resiko yang bisa kamu ambil di sini adalah kualitas dari fotonya itu menjadi kurang tajam dan kurang bagus. Jadi biasanya akan muncul noise berlebihan, otomatis karena noise terlalu banyak, pasti sharpness-nya juga akan berkurang di sana. Nah, kemudian ada nggak sih perkembangan teknologi-teknologi baru yang bisa membuat sebuah foto itu dimaksimalkan? Jadi belakangan ini juga ada yang disebut dengan dual native ISO. Jadi kamera terus berkembang, mereka berusaha untuk menciptakan sebuah output foto yang maksimal dalam kondisi yang mungkin kondisi-kondisi sulit gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih dual native ISO? Nah, dual native ISO adalah teknologi pada kamera yang memungkinkan pengambilan gambar dengan dual pengaturan sensitivitas dasar. Jadi kedua pengaturan ini dioptimalkan untuk kondisi cahaya yang baik dan juga yang kurang baik atau redup. Nah, kemudian teknologi ini memungkinkan pengguna atau fotografer untuk mempertahankan kualitas gambar dengan baik dengan noise yang tidak mengganggu. Jadi si dual native ISO ini membuat hasil foto kamu tetap maksimal walaupun mungkin settingan di kamera kamu cukup tinggi untuk ISO-nya itu sendiri. Lalu kemudian juga di dual native ISO ini ada di beberapa kamera yang sudah memiliki dual native ISO, diantaranya itu ada Panasonic, kemudian juga ada kamera Sony, dan juga Canon, dan juga Blackmagic Pocket Cinema. Dan mungkin kalau teman-teman di sini juga menanyakan gimana sih cara kerjanya sebuah dual native ISO. Nah, kamera ini sebenarnya memiliki ada 2 sirkuit analog pada sensor, dan satu sirkuitnya menangani situasi cahaya yang cukup tinggi, sedangkan sirkuit lainnya menangani situasi cahaya yang cukup rendah. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, apakah ISO itu tidak boleh ada sama sekali dalam sebuah foto gitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang mungkin dihadapkan dalam kondisi yang memang tidak mungkin melakukan setting dengan ISO yang rendah. Karena ada beberapa misalkan teman-teman yang jurnalis atau misalkan fotografer event gitu ya, yang biasanya memang harus mengambil fotonya itu dengan ISO yang cukup tinggi. Dan di sini menjadi satu pilihan, sebenarnya tidak semua noise itu bisa dikatakan jelek gitu ya. Ada beberapa juga yang menjadikan noise ini sebagai ciri khas dari fotonya dia. Tapi balik lagi, ini sebuah pilihan ya dalam sebuah fotografi, dalam seni. Tidak ada yang salah ataupun yang bener-bener gitu ya. Jadi itu tergantung kepilihan kamu mau seperti apa. Kalau kamu ingin menjadikan noise sebagai satu nilai estetik dari foto kamu, itu pun sebenarnya tidak masalah. Selama itu masih masuk dalam satu standar tertentu yang mungkin tidak mengganggu estetik fotonya itu sendiri ya. Kembali ke ISO ini sendiri, kita mengenal 3 ISO ya, ada base ISO, native ISO, dan extended atau expanded ISO. Nah, kira-kira kalau kamu biasanya pakai foto dengan settingan ISO yang mana? Bisa share di kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin ada pertanyaan lain, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini juga. Dan mungkin ada yang ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.